Diam si Andrea ini, Wak. Ditanya lagi sama si Rasti kan, apa yang terjadi? Andrea menjawab, sudah waktunya. Si Rasti udah langsung, ini pasti mati anak-anak aku nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita kriminal. Dan sebenarnya kisah ini tuh hampir sedikit sama kayak kisah yang pernah aku bahas sebelumnya, yaitu misteri keluarga Tan. Tapi bedanya kalau pembunuhan Tan bersaudara itu pembunuhnya tidak diketahui siapa. Sementara untuk kasus ini, kelima bersaudara yang ada di keluarga ini dibunuh. Dan sayangnya, pelaku pembunuhannya adalah ibu kandung mereka sendiri. Inilah kisah dari Andrea Pia Yates, seorang ibu yang tega membunuh kelima anaknya di Texas, Amerika Serikat. Sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari si pelaku, ibu kandung dari kelima korban malang ini, yaitu Andrea Pia Yates ya. Gimana kisahnya? Check it out. Oke, jadi Andrea Pia Kennedy atau Andrea Pia Yates adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 2 Juli 1964 di Texas. Andrea ini lahir dari keluarga yang berkecukupan, harmonis, dan dia juga dikenal sebagai wanita yang periang, cantik, bahkan pintar, Wak. Pada tahun 1982, dia lulus di Milby High School di Houston. Dan pada saat acara perpisahan di sekolahnya, dia pun ditunjuk sebagai pembaca pidato di acara perpisahan kelasnya itu. Selain itu, dia juga sempat menjadi kapten tim renang dan juga merupakan seorang anggota di National Honor Society. Kemudian dia pun berhasil menyelesaikan program prakeperawatannya selama 2 tahun di University of Houston. Dan kemudian dia lulus di tahun 1986 dari University of Texas School of Nursing di Houston. Kemudian setelah itu dia bekerja sebagai perawat terdaftar di University of Texas di Anderson Cancer Center dari tahun 1986 sampai 1994. Nah, selama menjalani pendidikannya ini dia tuh nggak pernah pacaran, Wak. Dia tidak pernah berkencan serius sampai dia ini berusia 23 tahun. Dan ketika dia berusia 24 tahun, dia ini mengalami patah hati, dimana dia ini mengakhiri hubungan percintaannya dengan pasangannya pada saat itu. Dan hal inilah yang merupakan pengalaman pertama depresinya. Kemudian di usia 25 tahun dia ini bertemulah dengan seorang laki-laki bernama Rusty Yates yang dia temui pada saat itu di komplek apartemennya. Rusty ini merupakan murid dari pengkhotbah yang bernama Michael Peter Woronikis, di mana pada saat itu Michael Peter ini sempat berkhotbah bahwa pasangan yang sudah menikah harus memiliki banyak anak. Dan pada saat Michael Peter ini bertemu dengan si Andrea, setelah dikenalkan oleh Rusty, Michael Peter menyebut Andrea ini wanita subur. Dan akhirnya di tanggal 17 April 1993, Andrea dan Rusty ini pun menikah, Wak. Tidak lama setelah pernikahannya, Andrea pun berhasil melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Februari 1994 yang mereka beri nama Noah Yates. Terus ketika si Andrea ini mengandung anak kedua pada tahun 1995, Andrea ini udah mulai berhenti berlari dan berenang, dimana sebelumnya kegiatan itu merupakan hobi si Andrea. Andrea udah mulai aneh nih, Wak. Dan teman-teman Andrea pun melaporkan bahwa si Andrea ini berubah menjadi orang yang penyendiri, ditambah lagi dia memutuskan untuk menyekolahkan anak-anaknya itu di rumah, homeschooling gitu. Yang membuat rasa keterasingannya si Andrea ini makin meningkat, Wak. Dahnya pada tanggal 12 Desember 1995 lahirlah anak keduanya ini, dia kasih nama John Yates. Kemudian di tahun 1996, keluarga Yates ini, Andrea, Rusty, si Noah sama John ini pindah lawak ke Florida dikarenakan pekerjaannya si Rusty kan. Terus si Andrea ini hamil lagi, Wak, tapi keguguran. Kemudian di tahun 1997, mereka balik lagi pindah ke Houston karena mengalami masalah keuangan. Mereka ini juga sempat tinggal di sebuah trailer, truk yang besar kali itu loh, Wak, sebagai tempat tinggal mereka tuh. Dan tidak lama setelah itu Rusty pun membeli sebuah bus yang dia renovasi dan akhirnya dijadikan sebagai rumah mereka. Dan setelah itu, di tanggal 13 September 1997, Andrea ini kembali melahirkan anak ketiga, laki-laki lagi yang dikasih nama Paul Yates. 3 nih ya, Noah, John, Paul. Terus, Wak, 2 tahun tinggal di bus itu lahir lagi anak keempat, namanya Lucas. Tepatnya di tanggal 15 Februari 1999. Itulah, jadi berenam mereka ini kan. 4 anaknya, laki-laki semua, mama sama bapaknya. Nah, makin ramenya anak-anak ini, stres lah mungkin si Andrea ini, mana hidup mereka juga pada saat itu pas-pasan. Inilah yang membuat Andrea ini merasa kegilaan mulai muncul di keluarga mereka. Ditambah lagi pada saat itu Michael Peter, pengkhotbahnya si Rusty ini, seperti mempengaruhi Rusty dan Andrea secara dramatis dengan pandangan keagamaannya. Dimana pada saat itu Rusty mendengarkan, tapi dia hanya mengikuti beberapa pandangan yang dianggap masuk akal. Tapi si Andrea ini baper, Wak. Bukan baper, dia itu menyimak
meresapi pandangan-pandangannya si Michael Peter ini secara dramatis gitu loh, ekstrim. Waktu itu Michael Peter ini pernah berkhotbah, dia bilang peran wanita itu berasal dari dosa Hawa, dan ibu-ibu jahat akan masuk ke neraka, juga akan menciptakan anak-anak jahat yang nantinya juga akan pergi ke neraka. Nah, karena petikan khotbahnya si Michael Peter ini, si Andrea tuh nyerapnya terlalu ekstrim gitu, Wak. Dia tuh kayak terpikat gitu loh sama ucapannya si Michael. Dia tuh jadi kayak ketakutan, kayak aku nih jadi ibu jahat, aku ngelahirin anak-anak jahat, nanti aku masuk neraka juga nih, kayak gitu. Hal inilah yang membuat si Rusty sama keluarganya itu sempat khawatir nih sama si Andrea nih. Ya kok boleh dengar pengkhotbah, tapi jangan semuanya kok serap terus kok anggap itu ya betul-betul masuk neraka, neraka totoan gitu tuh loh. Sama kan kayak si Rusty, oke Rusty dia tuh diserapinnya semua pandangan dari pengkhotbahnya, tapi diseleksinya lah, diterapinnya lah beberapa aja gitu loh. Sementara Andrea enggak. Dia jadi kayak ketakutan sendiri gitu loh, Wak. Karena bener, Wak, di tanggal 16 Juni 1999, waktu si Rusty ini lagi kerja, si Andrea ini nelpon lah si Rusty kan, meminta si Rusty untuk pulang. Waktu si Rusty balik, dia menemukan Andrea dalam keadaan gemeter sambil gigit-gigit jarinya, kayak ketakutan kayak gitu tuh, Akhirnya langsung dibawa lah itu ke rumah sakit, terus dicoba ditenangin kan. Keesokan harinya, Rusty menemukan Andrea ini sedang mencoba membunuh diri dengan mau menenggak banyak pil. Akhirnya gara-gara itu dibawa lah ke rumah sakit kan, Wak. Dia dimasukkan ke unit psikiatris, dan pada saat itu dia didiagnosis mengalami depresi mayor. Dan akhirnya setelah dirawat beberapa hari, tanggal 24 Juni 99 itu dia dibebaskan dan diresepkan beberapa obat. Nah, tapi Wak, waktu udah dibebaskan pun ya, waktu udah balik ke rumah, si Andrea ini menolak untuk meminum obat-obat yang sudah diberikan dokter, yang ada malah makin parah, Wak. Dia nggak mau minum obat nih. Pastilah kambuh ya kan penyakitnya. Ya udah bener kedapatan lagi nih, dia mencoba mau melukai dirinya sendiri dan bahkan berhenti memberikan makan kepada 4 anaknya tadi. Karena pada saat itu dia percaya kalau anak-anak ini udah makan terlalu banyak. Dan pada saat itu juga dia mengatakan bahwa dia ini berpikir kalau di setiap ruangannya itu ada kayak CCTV, di mana di balik CCTV itu ada banyak orang yang melihat aktivitas dia dengan anak-anaknya, dan dia juga mendengar ada suara kerumunan orang, suara ramai-ramai yang seolah-olah sedang berbicara dengannya dan anak-anaknya, Wak. Halu si Andrea. Dia pun akhirnya memberitahu hal ini kepada suaminya. Tapi pada saat itu si Andrea percaya, yang aku nih lagi halusinasi nih, yang. Kenapa emang, kata laki ya kan? Ya itu diceritain, ya nih aku kayak denger ada orang itu ngajak aku ngomong dari balik CCTV kayak gitu. Nah, sayangnya Rusty pada saat itu nggak dilaporkan ke psikiaternya, Wak. Dibiarin aja si Andrea. Mungkin karena udah capek gitu loh. Tapi akhirnya gegara ini kecolongan lakinya kan, di tanggal 20 Juli si Andrea didapati lagi menaruh pisau di batang lehernya, dan dia memohon kepada Rusty untuk membiarkannya bunuh diri. Dicegah, ditahan sama si Rusty ini kan, akhirnya dibawa lagi lah dia nih ke rumah sakit jiwa. Dirawat dia di situ selama 10 hari, Wak. Dan setelah dirawat kedua kalinya ini pun kondisinya semakin membaik setelah diberi obat-obatan. Dan pada saat menjalani pengobatan kedua ini, Rusty mengaku bahwa dia menemukan diri Andrea ini kembali seperti pertama kali mereka bertemu gitu loh. Dan pada saat itu dokter yang lagi menangani si Andrea ini menasihati kepada Rusty supaya coba stop dulu punya anak. Karena takutnya Andrea ini bisa kambuh lagi, bisa takut lagi kalau memiliki anak lagi. Kata Rusty, oke siap dok, kami tunda dulu punya anak lagi. Terus, Wak, setelah pengobatan itu, keuangan Rusty pun membaik tuh. Rusty berhasil membeli sebuah rumah untuk keluarganya ini. Dah, dari situ makin membaik, Wak, keluarga ini. Keekonomian keluarganya membaik, keadaan psikis Andrea pun makin membaik. Dia kembali lagi ke kegiatan dia sebelum-sebelumnya. Berenang, berlari, memasak, bahkan bersosialisasi. Dan dia bahkan berinteraksi dengan anak-anaknya sangat baik. Dah nih, dia nggak bebe aja, akhirnya di tahun 2000 hamil lagi si Andrea. Dia hamil, dia berhentilah itu makan beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi selama dia hamil kan. Terus di bulan November tahun 2000 lahirlah nih, Wak, anak kelimanya, perempuan. Mereka kasih nama Mary Yates. Setelah kelahiran anak kelima ini pun, keluarga mereka masih baik-baik aja. Sampai akhirnya di bulan Maret tahun 2001, ayahnya si Andrea ini meninggal, Wak. Dan setelah kehilangan ayahnya inilah kondisi mentalnya si Andrea berubah. Kambuh lagi. Mulai, Wak, dia jadi penyendiri lagi. Dia berhenti bicara, nolak minum obat, dan bahkan tidak mau memberi makan kepada baby Mary. Dan bahkan pada saat itu dia pun kepanikan setiap kali baca Alkitab. Dan nih mulai panik lagi si Rusty kan. Kambuh lagi lah bini aku, katanya. Nah, karena si Andrea ini mulai kambuh, si Rusty pun bawa lagi lah dia ke rumah sakit. Tapi bukan di dokter yang sebelumnya, Wak. Dia cari dokter baru nih, di rumah sakit yang berbeda juga. Ketemulah dia dengan seorang dokter bernama Muhammad Said. Pada saat itu dokter Said ini memberikannya obat. Terus dokter ini bilang, kok tenang, binimu nggak gila, kok boleh pulang. Minum aja obat yang aku kasih tadi. Tapi nanti balik lagi ya bulan Mei, kita cek lagi katanya.
Iyalah, baliklah nih si Andrea sama si Rasti kan. Tapi karena si Rasti ini agak nggak tenang, Wak, beberapa hari kemudian dibawanya lagi nih ketemu dokter Said. Cobalah dok, coba cek betul-betul. Aku nggak enak perasaan aku sama biniku nih. Udah nggak apa-apa kata Said, balik aja lagi ke bulan Mei. Kau pikir positif aja, binimu nggak kenapa-napa. Dia pun berpesan kepada Andrea untuk berpikir positif. Jangan halu lagi, udah hidupmu tuh udah enak. Suamimu udah settle, anakmu lucu-lucu. Mending kau jaga, kau lindungi, kau rawat anak-anak ini. Biar nanti besar dia juga bisa ikut bahagiain kau. Kayak gitulah, dimotivasi lah itu si Andrea sama Said kan. Dahnya balik lagi mereka, dan pada saat itu karena Rasti ini khawatir mau ninggalin si Andrea sama anak-anaknya, Rasti minta tolong ibunya, mertuanya si Andrea ini untuk datang ke rumah menjaga Andrea dan anak-anaknya ketika si Rasti lagi kerja. Takut kenapa-napa nih, takut kambuh lagi si Andrea kan. Dah lah Wak, rutin tuh mamanya ngunjungin rumah dia setiap kali si Rasti pergi. Pada suatu hari, si Andrea mengaku bahwa, "Mah, udah nggak apa-apa, aku udah bebe aja kok," kata dia ke mama mertuanya. "Kasihan kok bolak-balik ke sini terus tiap kali Rasti pergi, udah lama nggak apa-apa kok," kata si Andrea kan. Dahnya kata mamanya mungkin, oh iya nih mungkin anak ini juga udah baik-baik aja, dia mungkin kasihan gitu sama aku. Dah nggak datang mamanya Wak, dia pun bilang sama si Rasti, "Udahlah nggak usah lagi kau suruh mamamu datang ke sini, kasihan. Aku udah bisa kok, aku nggak kenapa-napa," kata dia ke si Rasti Wak. Waktu itu tanggal 20 Juni 2001. Dahnya Wak kena kibus apa ya? Kena tipu, kena prank nih si Rasti. Pagi hari tanggal itu, si Andrea nemenin Rasti sarapan. Dia pun pada saat itu membangunkan anak-anaknya. Dikasihnya sereal, anak ini satu-satu kan. Sarapan bersama tuh sama si Rasti juga. Jam 9 berangkat kerjalah nih si Rasti. Dahnya nggak nunggu Ina-Inu lagi, Rasti pergi. Masuk si Andrea ke kamar mandi, dinyalakannya air untuk memenuhi bak mandi mereka. Sampai dia tunggu air itu udah agak tinggi, dimasukkannya 3 anak laki-lakinya satu persatu Wak. Dimulainya dengan si John, anak keduanya. Dipanggilnya, diangkutnya badan si John ini, ditelungkupkannya ke bak mandi yang udah berisi air itu Wak. Ditenggelamkannya semua badannya, dipegangnya kuat-kuat Wak, biar sampai nggak bergerak si John ini. Dah mati lemas sudah si John. Sama juga dipanggilnya anak ketiganya si Paul kan, ditenggelamkannya lagi sampai meninggal. Terus dipanggilnya lagi anak ke-4. Sama juga kayak si John Wak, ditenggelamkannya mati lemas sudah si Lukas. Dah mati 3 anak ini kan. Terus diangkut dia badan ketiga anak ini, dibaringkannya di atas tempat tidur, masih basah kuyup itu. Terus ditutupnya nih Wak pakai kain. Dan pada saat itu Andrea bersaksi bahwa eksekusi ketiga anak ini lumayan cepat. Hitungan menit aja Wak mereka udah mati lemas. Dah, apa kabar anak kedua ini? Si Noah anak pertama sama baby Mary ini anak terakhir. Si Mary dulu Wak diangkutnya, yang masih umur 6 bulan ini. Diisinya lagi bak mandi sampai agak sedikit penuh. Karena kan airnya sempat keluar tuh waktu dia nenggelamin 3 anak sebelumnya kan. Udahnya ditenggelamkan sudah si Mary di situ Wak. Sadisnya nggak langsung diangkut si Mary Wak, dibiarkannya mengambang di bak mandi tuh. Dah kayak gitu, udah dia tengok si Mary meninggal, dipanggilnya lah baru anak pertamanya si Noah. Datanglah si Noah ini kan, dia tengok adiknya. "Mah, apa yang terjadi sama si Mary?" katanya kan. Karena kaget, takut, lari si Noah ini Wak. Nggak diam aja si Andrea, dikejarnya, diseret si Noah sama Wak, ditenggelamkannya dalam keadaan tertelungkup dengan keadaan Mary yang masih ada dalam bak mandi itu. Dan mirisnya Wak, pada saat itu juga si Noah ini sempat berjuang berkali-kali untuk mengangkat kepalanya supaya bisa bernapas Wak. Tapi pada saat itu Andrea berhasil melenyapkan si Noah ini, dan akhirnya Noah pun meninggal beberapa menit kemudian. Dan pada saat itu pun dia membiarkan Noah dan Mary di dalam bak mandi yang sudah penuh kotoran, urin, dan muntah. Dan setelah itu barulah diangkutnya si Noah sama si Mary, susunnya juga di tempat tidur bersama anak-anak lainnya. Dan dikatakan pada saat itu ketika melihat jasad kelima anaknya ini terbaring di atas tempat tidur, Andrea hanya mengatakan maaf. Terus Wak, nggak lama kemudian, tepatnya di jam 10 pagi, Andrea langsung menghubungi Rusty Yates yang baru saja dia tinggalkan 1 jam sebelumnya, di mana Andrea mengatakan, "Kamu harus pulang." Udah nggak enak perasaan si Rusty ini kan. Nanyalah, apa yang terjadi? Diam si Andrea ini Wak. Ditanya lagi sama si Rusty kan, apa yang terjadi? Andrea menjawab, "Sudah waktunya saya melakukannya." Nah, karena udah tahu penyakit bininya, si Rusty udah langsung, ini pasti mati anak-anak aku nih. Betul Wak, ditanya kayak gini sama si Rusty. "Yang mana?" Maksudnya, yang mana yang udah kau habisin nih? Andrea pun menjawab, "Semuanya." Dah, tede ngali-ngali balik langsung si Rusty ke rumah. Dan pada saat itu juga si Andrea nggak cuma nelpon suaminya Wak, dia telepon juga polisi. Dia mengakui sudah, "Aku udah nenggelamkan kelima anakku, tolong kau datang ke sini."
Dan setelah mendapat panggilan dari Andrea, polisi pun datang ke rumah. Andrea tidak melarikan diri, dia langsung menyerahkan dirinya kepada polisi dan langsung mengakui perbuatannya. Bukti di tempat kejadian termasuk jasad kelima anaknya ini, kain basah untuk dia bungkusin anaknya, panggilan telepon yang dilakukan kepada si Rasti dan kepolisian sudah cukup dijadikan bukti dari perbuatannya si Andrea ini. Dan pada saat itu juga tidak dibutuhkan teknik analitik forensik apapun karena Andrea sudah mengakui perbuatannya. Dan setelah tim medis datang ke TKP, kelima anaknya ini langsung diperiksa dan tim medis pun mengatakan bahwa kelima anak ini memang mati dikarenakan tersedak. Dan akhirnya kelima anak malang ini dimakamkan di Forest Park East Cemetery di Harris County, Texas. Dan pada saat dibawa ke markas besar kepolisian Houston pun, di saat dilakukan wawancara, tampak si Andrea ini menatap dengan mata kosong dan selalu menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penyidik. Di saat seorang penyidik menanyakan kenapa kamu membunuh anak-anakmu, Andrea hanya menjawab, karena aku adalah ibu yang buruk. Dan pada saat itu pun dia mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Dan pada bulan Maret 2002, juri menolak pembelaan yang mengatakan bahwa si Andrea ini gila. Dan mereka mendapati Andrea tetap bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dengan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 40 tahun. 3 tahun kemudian di tanggal 6 Januari 2005, pihak Andrea menyatakan banding. Dan di tanggal 26 Juli 2006, Andrea dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Dan akhirnya dia ditempatkan di rumah sakit jiwa di daerah Texas Utara. Sebelumnya di bulan Maret 2005, Rasti dan Andrea memutuskan untuk bercerai. Kemudian Rasti menikahi seorang wanita bernama Laura Arnold di bulan Maret tahun 2006. Walaupun demikian, Rusty Yates mengaku dia akan tetap mendukung Andrea karena walau bagaimanapun dia menganggap penyakitlah yang sudah membunuh anak-anaknya, bukan Andrea. Dia dan istrinya pun si Laura ini kerap mengunjungi si Andrea di rumah sakit, walaupun sebenarnya teman-teman dekatnya si Andrea ini sempat kayak sedikit nggak suka lah, kayak sedikit terluka gitu mengetahui keputusan si Rusty ini mau nikah lagi. Pengacara Andrea Yates yang bernama George Parnham mengatakan, setelah belasan tahun menjalani hukumannya, Andrea dalam keadaan baik-baik saja, di mana George mengatakan bahwa dia bisa berbicara atau berkomunikasi secara teratur dengan Andrea, dan dia rutin mengunjungi Andrea sebulan sekali. Dan pada saat itu George juga mengatakan bahwa istrinya ini juga rutin menjemput ibu Andrea untuk mengunjungi Andrea. Andrea saat ini tinggal di rumah sakit Clearfield State, di mana disitulah dia menerima perawatan. George juga mengatakan bahwa Andrea juga sudah mulai bersosialisasi dengan masyarakat di situ, dan Andrea ini juga mengambil peran aktif dalam Yates Children Memorial Fund. Andrea juga memproduksi beberapa produk, salah satunya apron atau celemek, yang akhirnya nanti akan dibantu dijualkan oleh teman-temannya si Andrea. Dan semua keuntungan dari usahanya itu disumbangkan Andrea untuk ibu-ibu yang memiliki gejala depresi pasca persalinan, seperti yang sempat dialami oleh si Andrea. Dan memang setelah kejadian Andrea ini, banyak pro kontra dari masyarakat yang mengatakan bahwa sepenuhnya kemungkinan bukan kesalahannya si Andrea. Seperti alasan penguat yang pernah dikatakan oleh Rusty bahwa yang membunuh anak-anaknya ini adalah penyakit halusinasinya, bukan dari dirinya. Tapi juga banyak masyarakat yang menyalahkan Rusty Yates sebagai suami yang tidak peduli, yang cuek sama istrinya. Sampai hal ini bisa terjadi, Wak. Dan memang dokter pun menyatakan bahwa Andrea ini mengalami halusinasi pasca persalinan, di mana hal ini dikuatkan dengan penyerapan makna khotbah yang sering dia dengar dengan cara yang berlebihan, yang membuatnya menjadi takut dan selalu berhalusinasi. Oke, Wak, jadi ya Allah, dari kisah ini kita bisa belajar kalau peran ibu tuh nggak segampang yang kita pikirkan, Wak. Kita nggak pernah tahu tekanan ibu kita di rumah. Tiap hari ngurusin rumah, ngurusin anak-anaknya, ngurusin suami, sampai hal yang mungkin kita sedikit lupakan, kalau ternyata dalam keadaan hamil, melahirkan, ada tekanan-tekanan yang mungkin kita yang belum pernah merasakan tuh nggak tahu, yang mungkin berakibat kayak kejadian ini, punya tekanan batin, ketakutan, sampai akhirnya berhalusinasi berlebihan, Wak. Itulah kan makanya komunikasi antar keluarga itu sangat dibutuhkan. Kita nih anak, mungkin kalian suami,
nggak tahu gimana tekanan ibu atau istri di rumah tuh loh, Wak. Makanya inilah ya, sebelum hal coy, amit-amit auzubillah min zalik, hal-hal buruk terjadi, perbanyaklah komunikasi, hiburlah mereka, sediakanlah waktu sedikit untuk mendengar keluh kesah mereka. Paling tidak aku yakin dengan menyampaikan keluh kesah, merasa didengarkan keluh kesahnya, mungkin sedikit bisa mengurangi beban ibu atau istri kita. Gitu Wak ya. Semoga kejadian ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun juga. Amin. Oke Wak. Ya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu kisahnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.